Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Malam Suro Ketiga, Kutukan Anak Pertama. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Lereng Gunung Arjuno 1981. Suara burung hantu terdengar bersahutan. Angin juga berhembus dengan ritme yang terasa berbeda. Minimal itu yang dirasakan Prayitno. Entah kenapa sejak tadi siang perasaannya tidak enak. Permintaan Mbah Sumo terdengar mendebarkan, walau disampaikan dengan kalimat yang sebenarnya sederhana. "Kamu ke rumah nanti malam, sudah saatnya kamu tahu." Angan Prayitno menjadi liar, walau dia sering berkunjung ke rumah Mbah Sumo. Dan wajah beliau belum pernah seserius itu. Prayitno meyakini ada sesuatu yang benar-benar sangat penting akan disampaikan malam ini. Sebenarnya ada dugaan di hatinya, termasuk tentang kondisi keluarga besarnya yang bisa dibilang mendapat musibah bertubi-tubi. Pak Sairi, bapaknya Prayitno, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau adalah yang terakhir meninggal di antara semua saudara kandungnya. Kebetulan pula, bapaknya adalah anak bungsu. Selisih waktu meninggalnya beliau bertiga hampir sama, yaitu sekitar 2 tahunan. Pak D tertua yang adalah kakak bapaknya yaitu Pak Dewasis meninggal duluan ketika Prayitno masih SMP. Kemudian 2 tahun berikutnya adik beliau yaitu Pak D Suratman juga meninggal. Dan terakhir bapaknya 2 tahun lalu. Selain itu ada yang aneh. Anak dari kedua Pak D-nya juga sudah meninggal, padahal usia mereka sama-sama masih sangat muda. Anaknya Pak Dewasis yang biasa dipanggil Mas Bambang oleh Prayitno, dan anaknya Pak D Suratman yaitu Mas Jatmiko juga sudah meninggal. Dan keduanya masih remaja ketika itu. Selama ini Prayitno memang merasakan aura keanehan di keluarga besarnya, terutama dari jalur bapak. Konon, leluhur-leluhurnya banyak yang jadi dukun dan cukup disegani. Walau secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi terasa sekali warga menaruh hormat dan segan pada bapak dan keluarga besarnya. Prayitno menduga apa yang akan disampaikan Mbah Sumo ada hubungannya dengan hal itu. Sekitar jam 9, Prayitno mengayuh sepedanya ke rumah Mbah Sumo yang terletak di perbatasan kampung. Memang tiap kali ke sana, dia selalu datang agak larut dan itu adalah permintaan Mbah Sumo sendiri. Kata beliau, larut malam lebih nyaman untuk ngobrol karena suasana tenang. Suara jangkrik dan kodok mengiringi perjalanan Prayitno. Kondisi remang-remang terasa sadu dengan pendar sinar bulan yang menjelang purnama. Kebetulan listrik belum masuk ke kampungnya.
Sesampai di sana, Mbah Sumo sudah menunggu dan kali ini penampilannya berbeda. Berbaju warna gelap dengan ikat kepala yang juga berwarna hitam. Seingat Prayitno, pakaian seperti itu hanya dipakai beliau untuk acara-acara khusus atau ketika mengobati orang yang konon terkena serangan gaib cukup kuat. Prayitno semakin yakin pertemuan dan pembicaraan malam ini akan menegangkan. Begitu Prayitno duduk, di meja telah tersedia secerek kopi. Ini juga tak seperti biasanya. Berarti Mbah Sumo telah mempersiapkan pembicaraan yang panjang. Mbah Sutri, istri Mbah Sumo, katanya baru saja masuk istirahat. Setelah menuangkan kopi di cangkir dan membakar rokok kreteknya, Mbah Sumo menarik nafas dalam dan panjang. "Sekarang saatnya semua rahasia ini harus kamu tahu." Kalimat itu diucapkan Mbah Sumo dengan nada tegas dan menatap tajam ke arah Prayitno. Pertama, beliau mengatakan kembali sesuatu yang sebenarnya Prayitno sudah tahu, yaitu Mbah Sumo adalah sahabat dekat Mbah Jono, almarhum kakeknya, yang adalah ayah dari bapaknya. Seperti almarhum sang kakek, Mbah Jono juga terkenal sebagai dukun yang lumayan sakti, dan sama-sama dikenal warga suka membantu sesama. Sehingga di kampung itu terkenal dengan dua orang dukun kuat dan saling bersahabat, yaitu Mbah Sumo dan Mbah Jono, yang kini hanya tersisa seorang Mbah Sumo. Kemudian beliau memulai cerita yang sepertinya memang agak panjang. Mulai dari bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda, Jepang, sampai berangkat ke Jawa Tengah untuk belajar ilmu perdukunan. Juga dengan Mbah Jono. Guru beliau berdua yaitu Kinarto selalu menekankan satu hal, yaitu berusaha membantu siapapun dengan setulus dan sepenuh hati, apapun resikonya. Kisah tentang hal ini belum pernah didengar Prayitno, dan itu membuatnya semakin seksama mengikuti alur dari Mbah Sumo. "Semuanya berawal dari sana, Le. Tapi aku gak perlu menjelaskan terlalu rinci." Begitu ucap Mbah Sumo. Prayitno mulai membakar rokok dan lalu menyadari bahwa pembicaraan malam ini mungkin sebentar lagi menyentuh inti. Dan sepertinya memang benar. Kata Mbah Sumo, ada perseteruan antara Mbah Jono dengan seorang dukun yang terkenal sakti dari kawasan Laut Selatan. Dan karena ketika itu bisa dibilang kekuatan mereka berimbang, maka mereka berdua sama-sama mengangkat sumpah yang ternyata selama ini terbukti. Dan yang sangat mengerikan, sumpah itu adalah tentang kutukan yang berhubungan dengan nyawa. Prayitno mulai merasakan bulu kuduknya merinding, walau tak benar-benar paham akan kemana kelanjutannya. Persis seperti yang tadi diduganya, pembicaraan benar-benar serius, menegangkan dan menakutkan. Intinya, ada sumpah dan kutukan yang diangkat di masa lampau, dan entah kebetulan atau tidak, semuanya sudah terbukti.
dukun sakti dari kawasan Laut Selatan itu, kabarnya semua anaknya sudah meninggal. Sayangnya, Mbah Jono mengalami hal yang sama. Ketiga anaknya yaitu Pak Dewasis, Pak De Suratman, dan terakhir bapaknya Prayitno, semua juga sudah meninggal. Walau kemudian Mbah Sumo menekankan bahwa bisa jadi itu hanyalah kebetulan. Selain itu, ada yang juga mengerikan. Dari kedua Pak D-nya, semua anak pertama mereka meninggal. Mbah Sumo bahkan sempat menjeda pembicaraannya cukup lama sambil terlihat berpikir keras. Pasti beliau paham. Ada ketakutan yang tiba-tiba menyergap Prayitno, yaitu dia adalah satu-satunya yang masih hidup dari semua anak pertama yang berasal dari garis keturunan Mbah Jono. Air mata Prayitno sontak mengucur deras. Walau selama ini memang menyadari mungkin ada yang aneh dengan keluarga besarnya, tapi urutan detail dan sampai semacam kutukan sama sekali tak pernah terlintas di benaknya. Mbah Sumo lalu melanjutkan pembicaraan dengan penekanan agar Prayitno berhati-hati. Sekaligus beliau mengatakan tak punya niat sama sekali untuk membuatnya takut, melainkan agar selalu waspada. Mbah Sumo lalu mengingatkan sesuatu yang baru saja disadari Prayitno, bahwa kedua anak Pak D-nya yaitu Mas Bambang dan Mas Jatmiko sama-sama meninggal di usia sekitar 17 tahun. Ternyata itu adalah angka khusus. Menurut Mbah Sumo, ketika Mbah Jono dan lawannya mengangkat sumpah dan kutukan, memang sempat disebut angka 17 tahun. Dan yang lebih menakutkan, seminggu yang lalu Prayitno tepat berumur 17 tahun. Yang ketika itu sang ibu membuatkannya acara syukuran sederhana dengan mengundang beberapa tetangga terdekat. Mbah Sumo terus menatap Prayitno dan tatapan itu terasa semakin tajam. Beliau lalu mengingatkan satu hal lagi pada Prayitno, bahwa dulu Mas Bambang dan Mas Jatmiko sama-sama meninggal di malam satu suro. Penjelasan itu bagaikan tamparan keras dan menakutkan. Memang sudah lazim dalam keseharian Jawa di zaman itu, bulan suro dan terutama tanggal 1 identik dengan waktu naas dan semacamnya. Itulah kenapa hampir tidak ada acara semacam pernikahan di bulan suro bagi mereka yang masih percaya. Prayitno terkejut lagi dan baru benar-benar menyadari hal itu. Walau dirinya tidak terlalu percaya, tapi penjelasan Mbah Sumo serta pesan agar berhati-hati rasanya terlalu naif untuk diabaikan. Mbah Sumo lalu masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian keluar dengan membawa kalender. Kemudian beliau menunjuk sebuah angka, yaitu tanggal 1 suro terdekat. Dan itu adalah 3 hari lagi. Prayitno lalu tiba-tiba merasakan hari kematiannya begitu dekat. Setelah mengingat kembali kematian kedua sepupunya dan digabung dengan keterangan menakutkan dari Mbah Suro, rasanya dirinya harus benar-benar waspada. Apalagi
Basuro mengundangnya secara khusus untuk datang dan ternyata hanya membahas hal tersebut. Melihat wajah Prayitno yang makin pucat, Basumo lalu mengeluarkan kalimat yang agak menenangkan, bahwa kematian sejatinya mutlak wewenang yang maha kuasa, dan beliau mengaku akan berusaha membantu sebisa mungkin untuk menangkal hal tersebut. Selama ini, Basumo mengaku masih bisa merasakan serangan-serangan gaib dari lawan Mbah Jono yang sudah almarhum itu, yang entah dari keturunannya atau mungkin muridnya. Tapi karena Prayitno selama ini tidak tertarik dan tidak terlalu paham, maka Basumo tak menjelaskan secara rinci apa bentuk ancaman yang beliau rasakan. Pembicaraan itu berlangsung lama dan menegangkan. Entah berapa batang rokok yang sudah dihabiskan Basumo. Sampai menjelang tengah malam, Prayitno pamit pulang. "Kalau kamu merasa tidak nyaman di rumah, tidur aja di sini." Begitu pesan terakhir Basumo sebelum Prayitno benar-benar pulang. Sesampai di rumah, pikiran Prayitno tidak tenang. Sejak lulus SMP dan tidak lanjut beberapa tahun lalu, kesehariannya hanyalah menggembala beberapa ekor kambing peninggalan bapaknya. Memang tak banyak yang beliau tinggalkan. Selain kambing, hanya sawah yang luasnya tak seberapa, dan itu pun sekarang disewakan ketika Murni adiknya masuk SMP. Sambil membaringkan tubuh yang belum mengantuk, Prayitno mengkhawatirkan banyak hal. Dia menyesal tak pernah mendapatkan keterangan seperti ini dari kakeknya. Atau mungkin sang kakek merasa ketika itu dia terlalu kecil sehingga tidak paham rangkaian kejadian yang sepertinya tidak masuk akal ini. Entah berapa lama Prayitno merenung sambil menangis. Akhirnya dia pun tertidur. Keesokan harinya, dia beraktivitas seperti biasa, merawat kambing-kambingnya dan membersihkan kandang, juga mencari rumput di belakang rumahnya seperti hari-hari sebelumnya. Semua kegiatan itu tak lagi dijalaninya dengan tenang dan ceria. Sampai tibalah hari yang mendebarkan itu. Nanti malam adalah malam satu suro. Sejak pagi dia mengatakan pada ibunya bahwa nanti malam akan menginap di rumah Basumo. Ibunya langsung mengizinkan. Karena sejak kecil Prayitno memang sering berkunjung dan bahkan menginap di sana, terutama ketika kakeknya masih ada. Malam harinya, sekitar jam 9 lagi, Prayitno berangkat ke rumah Basumo. Seperti pertemuan 3 hari sebelumnya, istri Basumo sudah tidur. Basumo mengaku tak menceritakan hal ini pada istrinya dan bahkan tidak pula pada siapapun. Hanya saja, beliau merasa punya tanggung jawab moral pada cucu Mbah Jono, terutama Prayitno yang ditakutkan akan menjadi sasaran berikutnya. Setelah mengobrol cukup lama penuh kewaspadaan, Basumo lalu menyuruh Prayitno tidur. Awalnya dia menolak karena yakin tidak mungkin bisa terlelap malam ini. Tapi Basumo agak memaksa sambil mengatakan bahwa tidak ada pengaruh Prayitno tidur atau tidak. Selain itu, karena selama ini menjadi tulang punggung keluarga, dia juga harus menjaga kesehatan.
Prayitno pun menyetujui. Terutama setelah Mbah Sumo mengatakan bahwa beliaulah yang akan begadang sampai pagi. Tujuannya jelas, yaitu tentang kewaspadaan. Di dalam kamar, Prayitno tak merasa mengantuk sama sekali. Bayangan-bayangan menakutkan segera berkelebat dan memenuhi pikirannya. Terutama satu hal, yaitu bayangan kematian. Sekuat tenaga dia berusaha meyakinkan diri bahwa kematian adalah sebuah rahasia dan mutlak wewenang yang maha kuasa. Tapi itu tak benar-benar berhasil karena rangkaian peristiwa yang menimpa keluarga besarnya membuat Prayitno berada dalam situasi terancam. Tapi entah kenapa, setelah sekitar 1 jam merenung, tiba-tiba rasa kantuk mendadak menyergap dan dia pun terlelap. Telinganya kemudian mendengar sesuatu dan Prayitno pun terbangun. Suara ketukan pintu itu cukup keras dan pasti Mbah Sumo akan menyampaikan sesuatu. Suasana masih gelap dan sepertinya pagi masih jauh. Yang mengetuk pintu bukanlah Mbah Sumo, melainkan seorang kakek seusia beliau yang Prayitno sama sekali tidak kenal. Kakek itu menatapnya sangat tajam dengan penuh amarah. Prayitno yang tak mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya didorong sangat kuat sampai terjerembab ke lantai. Spontan, dia berteriak memanggil Mbah Sumo. Tapi semuanya sia-sia dan entah bagaimana caranya dia merasa berada di sebuah pantai. Otak Prayitno sempat berpikir apakah dirinya sedang bermimpi. Berarti ini bukan mimpi. Karena setiap orang yang bermimpi rasanya tak sampai memikirkan hal itu. Kakek itu lalu berjalan mendekatinya, masih dengan wajah yang penuh amarah. Lalu tiba-tiba datanglah berduyun-duyun belasan orang prajurit yang sepertinya adalah murid kakek itu. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua langsung menyerang Prayitno dan memukulinya. Prayitno berteriak meronta, tapi lagi-lagi semua sia-sia. Dia bahkan tidak tahu sedang berada di mana. Suara debur ombak yang tidak terlalu jauh berpadu dengan hembusan kencang angin dan membuat malam itu terasa makin mencekam. Prayitno ingin berlari, tapi semua jalan sudah tertutup. Dalam kondisi letih dan tubuh penuh luka, belasan prajurit itu mengepungnya. Dengan sangat ketakutan, Prayitno pun berjongkok di tengah-tengah mereka sambil menangis sekuat tenaga. Tapi itu semua tak berguna karena belasan prajurit itu justru semakin ganas. Seperti tadi, Prayitno merasakan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Rasanya tak ada harapan lagi untuk selamat. Bahkan jika harus berduel dengan salah satu saja dari mereka, rasanya Prayitno tidak mampu. Apalagi diserang beramai-ramai seperti itu. Sampai akhirnya Prayitno pasrah karena tak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Kemudian belasan prajurit itu melemparkan tubuhnya ke udara. Lemparan itu terlalu kuat sampai Prayitno merasakan tubuhnya melayang sangat tinggi. Ketika mau jatuh,
Matanya menangkap tombak-tombak yang berdiri dengan sisi tajam di atas dan siap menyambut tubuhnya. Prayitno memejamkan mata karena tak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah. Dan ketika dia hampir mendarat, tiba-tiba dia terbangun. Ada kelegaan karena apa yang baru terjadi hanyalah mimpi. Walau Prayitno sebenarnya tidak terlalu yakin. Dia justru menduga dirinya terkirim ke alam gaib. Setelah meraba seluruh tubuh dan syukurnya tak ada luka sedikit pun, dia pun bergegas keluar kamar. Ternyata Basumo masih duduk di ruang tamu sambil menghisap rokok. Melihat Prayitno ketakutan, Basumo langsung menghampiri dan memeluknya. "Untunglah kamu selamat." Begitu ucap Basumo yang lagi-lagi tidak dipahami Prayitno. Setelah disuruh duduk, Basumo menerangkan sesuatu yang mengejutkan. Melalui penerawangan beliau, Prayitno didatangi seorang kakek. Lalu, ada belasan prajurit yang datang dan kemudian memukulinya, sampai tubuhnya dilemparkan ke udara. Prayitno terkejut, karena apa yang disampaikan Basumo benar-benar persis dengan yang baru dialaminya. Sebelum dia bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara sholawat di musola yang tak jauh dari sana. Artinya, subuh segera tiba. Basumo lalu mengajak Prayitno sholat di sana. Memang, selama beberapa tahun terakhir, Basumo terlihat sangat aktif di masjid. Beliau pernah mengatakan ingin membuang semua ilmu perdukunan yang pernah dipelajarinya. Hanya saja, beliau mengaku masih bisa merasakan hal-hal gaib, terutama serangan tak kasat mata. Sepulang dari musola, Basumo mengatakan sesuatu yang membuat Prayitno agak tenang. Menurut sepengetahuan beliau, serangan serupa biasanya muncul di malam suro ketiga setelah si target berumur 17 tahun. Dan biasanya, jika di malam suro ketiga sudah berlalu dan melewati waktu subuh, maka semuanya sudah berakhir. Artinya, kemungkinan serangan itu tidak ada lagi karena Prayitno justru melewatinya lebih cepat, yaitu di malam 1 suro pertama. Dengan wajah berbinar, Basumo pun memeluk Prayitno. Sepertinya analisa beliau sangat meyakinkan. Basumo juga mengingatkan Prayitno agar tetap berhati-hati dan selalu menjaga ibadah. "Perlindungan sejati cuma dari Gusti Allah, leh." Begitu ucap beliau. Tak lama kemudian, Prayitno pun pamit pulang. Rasanya dia baru saja melewati ujian yang luar biasa. Walau kejadian tadi malam masih membekas di ingatannya karena terlalu mengerikan. Hari demi hari berlalu, dan Prayitno mulai merasa tenang kembali. Selain mengurusi kambing, dia juga sering mengantar Murni, adiknya, ke sekolah. Kambing-kambingnya sangat sehat dan produktif. Dari yang awalnya hanya 4 ekor, kini sudah menjadi puluhan dan semuanya gemuk. Prayitno berencana semakin serius menekuni usaha kambing karena merasa berjodoh dengan bisnis itu. Dia juga masih sering berkunjung ke rumah Basumo
walau hanya untuk ngobrol-ngobrol ringan. Tak terasa, sekitar setahun berlalu. Basumo berpesan agar dia datang dan menginap lagi nanti malam. Prayitno lalu melihat kalender dan baru sadar bahwa nanti malam adalah malam 1 Suro. Dan ini adalah malam 1 Suro kedua. Ada kekhawatiran yang datang lagi, dan malam harinya dia pun datang ke rumah Basumo. "Saya yakin malam ini aman, tapi nggak tahu kenapa kok lebih tenang rasanya kalau kamu tidur di sini malam ini." Mereka pun menghabiskan waktu dengan ngobrol. Tak seperti tahun lalu, suasana sangat berbeda. Wajah Basumo juga tidak terlalu tegang, dan obrolan justru berisi hal-hal ringan dan lucu, seperti masa-masa Basumo dan Bajono ketika masih kecil. Tapi sebelum menyuruh Prayitno tidur, Basumo berpesan lagi agar selalu berhati-hati. Walau beliau yakin semuanya sudah aman dan tidak seperti tahun lalu. Prayitno pun masuk ke kamar dan suasana hatinya terasa ringan dan nyaman. Hanya saja, kenangan malam 1 Suro tahun lalu masih teringat. Setelah cukup lama mengingat kejadian tahun lalu, dia pun terkirim ke alam tidur. Prayitno lalu terbangun setelah mendengar suara ketukan pintu. Tiba-tiba, ada ketakutan menyerang karena dia spontan teringat kejadian tahun lalu. Untungnya, kekhawatiran itu tidak terjadi. Yang mengetuk pintu adalah Basumo yang ternyata mengajaknya ke musola. Bersamaan dengan itu, mulai terdengar sayup-sayup adzan subuh. Sepulang dari musola, Basumo mengajaknya menyantap ketela yang baru saja digoreng. Kata beliau, kemarin sengaja memanen ketela di samping rumahnya khusus untuk Prayitno. Pagi itu, suasana berlangsung renyah dan menyenangkan. Ketika matahari sudah agak meninggi, Prayitno pamit pulang untuk mengurusi kambing-kambingnya. Waktu bergulir kembali, dan Prayitno mengenang semua peristiwa itu dengan senyuman. Dia tak benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi dengan sang kakek dan masa lalunya. Berkali-kali dia bersyukur setiap kali mengingat peristiwa menakutkan ketika tidur di rumah Basumo saat malam 1 Suro pertama. Kambingnya semakin banyak dan kini bukan hanya beternak, melainkan dia juga merambah usaha baru dengan jual beli kambing. Di usianya yang masih remaja, dia memang sudah harus bekerja keras karena mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Tapi tahun itu ternyata tidak berjalan mulus. Ada 2 kejadian yang sangat memukulnya. Pertama, sang ibu meninggal karena sakit. Prayitno merasakan dunianya runtuh ketika itu. Bertahun-tahun menjadi anak yatim, kini harus kehilangan pula orang yang paling dicintainya. Mimpinya seketika kandas, yaitu sang ibu bisa menyaksikan usahanya makin berkembang dan sampai dia menikah. Di pemakaman, Prayitno memeluk erat-erat Murni adiknya. Kini, Murni adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya.
Tentu dia ingin menjadi kakak terbaik bagi sang adik. Rumah itu terasa sangat berbeda setelah hanya ditinggali berdua dengan Murni. Dan kejadian menyedihkan itu ternyata bukan satu-satunya. Sekitar setelah 2 bulan dari sang ibu meninggal, Prayitno mendapat kabar duka lain. Mbah Sumo meninggal dunia. Memang usia beliau sudah sangat tua, mungkin sekitar 75 tahunan. Tapi kabar itu tetap terasa mengejutkan. Tak ada tanda-tanda apapun, termasuk ketika Prayitno berkunjung ke rumahnya 3 hari sebelum Mbah Sumo meninggal. Beliau hanya mengulangi pesan yang sama untuk selalu berhati-hati. Prayitno pun terlibat dalam acara tahlilan di rumah Mbah Sumo. Walau dia harus membagi waktu karena Murni adiknya juga sedang sakit. Kebetulan di kampung itu sedang ada wabah demam berdarah yang sudah menyerang banyak warga. Prayitno merasa sangat berduka karena selama ini menganggap Mbah Sumo seperti kakek sendiri. Terbayang kembali semua kebersamaan dengan Mbah Sumo, termasuk kejadian di 2 malam 1 suro sebelumnya. Sampai tiba-tiba dia teringat bahwa meninggalnya Mbah Sumo hanya 2 hari sebelum malam 1 suro berikutnya. Siang itu, Prayitno berziarah ke kuburan. Di sana dia menabur bunga dan berdoa untuk sang ibu, bapak, kakek, kedua Pak D dan sepupunya, serta Mbah Suro. Tiba-tiba hidupnya terasa hampa karena orang-orang tercinta kini sudah tiada. Rasanya kehidupan ini tidak adil, karena dirinya sudah harus ditinggal orang-orang tercinta di usia semuda itu. Tapi Prayitno lalu teringat, masih ada tanggung jawab untuk Murni adiknya, yang syukurnya panasnya mulai turun setelah harus diantarnya berobat ke mantri terdekat karena panas tinggi 3 hari. Prayitno tidak menyangka di malam 1 suro tahun ini akan menjadi malam yang penuh kenangan menyedihkan. Sekitar jam 9 malam, dia duduk sendiri di ruang tamu kecil rumahnya, ditemani kopi dan rokok. Tak terasa, air matanya berderai deras. Kenangan tentang ibu dan bapaknya melintas kembali. Teringat saat-saat bahagia ketika masih berkumpul bersama. Juga tentang Mbah Sumo, yang biasanya memanggil Prayitno untuk tidur di rumahnya setiap malam 1 suro di 2 tahun terakhir, lengkap dengan rangkaian kejadian menakutkan yang mengiringi. Semuanya kini tinggal kenangan. Tak henti-henti bibir dan hati Prayitno melafalkan doa-doa terbaik untuk mereka semua. Setelah batang rokok terakhir, Prayitno masuk kamar dan tidur. Dia harus bersiap menjalani hari-hari di depan mata hanya bersama sang adik tercinta. Sayup-sayup adzan subuh lalu membangunkan Prayitno. Kali ini dia merasa agak capek dan malas ke masjid. Setelah sholat, tiba-tiba perasaannya tidak nyaman. Dan tiba-tiba pula dia ingin membangunkan Murni. Dan
Alangkah terkejutnya Prayitno. Sang adik tidak bangun setelah berkali-kali dia mengguncang-guncang tubuhnya. Sampai akhirnya Prayitno menyadari adiknya sudah tak bernyawa. Spontan Prayitno berteriak sekencang-kencangnya, dan tak lama kemudian tetangga berdatangan, termasuk mantri yang mengobati adiknya. Dan beliau mengatakan bahwa Murni memang sudah meninggal. Prayitno pun menjerit histeris. Murni adalah satu-satunya yang tersisa dan kini juga sudah meninggalkannya. Setelah prosesi pemakaman yang berjalan sangat lancar, Prayitno menangis terseduh di dekat pusara adiknya. Matanya menyusur satu persatu makam orang-orang yang dicintainya. Cukup lama dia di sana, sampai Pak Hasan, salah satu tetangganya, memeluk dan mengajak pulang. Sepanjang perjalanan pulang dari pekuburan, Pak Hasan terus membisikkan kalimat-kalimat menenangkan dan tentang kesabaran, bahwa semua ini adalah takdir dan ujian dari Yang Maha Kuasa. Rangkaian kejadian menyedihkan itu benar-benar membuat kehidupan Prayitno semakin kacau. Kini dia hidup sebatang kara. Setelah acara tahlilan malam ke-7 meninggalnya Murni, dia membuat sebuah keputusan besar. Rumah, sawah, dan kambingnya dijual. Dia lalu merantau ke Surabaya dan berniat menjalani kehidupan baru di sana. Bukan hanya kesedihan luar biasa yang membuatnya mengambil keputusan itu. Menetap di kampung hanya akan mengingatkannya pada semua kesedihan ditinggal orang-orang tercinta. Dan satu lagi, pada suatu malam dia teringat sesuatu. Dulu, ketika masih SMP, Prayitno pernah mendengar selentingan tidak sedap yang entah dari mana asalnya, bahwa sebenarnya dirinya bukanlah anak kandung dari bapaknya. Prayitno tak ingin melanjutkan pikiran itu, karena tidak ingin tenggelam dalam kecurigaan buruk pada almarhum ibunya. Hanya saja dia langsung teringat, jika saja hal itu benar, berarti anak pertama dari bapaknya adalah Murni. Prayitno tak tahu harus kemana bertanya dan juga tak berniat mencari tahu. Apalagi salah satu tokoh utama yang bisa dimintai penjelasan saat ini pun sudah tiada, yaitu Mbah Sumo. Semuanya tetap menjadi misteri, termasuk ancaman malam satu suro yang pernah diceritakan Mbah Sumo. Dan lagi, Prayitno tak ingin terlalu memikirkannya. Dia harus bersiap menjalani hidup baru di Surabaya. Ada satu hal yang sangat diyakininya, bahwa ajal adalah ketetapan mutlak dari Yang Maha Kuasa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Malam Suro Ketiga, Kutukan Anak Pertama. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi
pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.